Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah epidemiologi gizi yaitu Ibu Rizky Rosmiati SDZ MSI, Bapak Hadi Firmansyah SSI MSI, dan Bapak Edi Marjuang Purba SKM MPH. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kami yang berjudul skor keseimbangan oksidatif sebagai penanda prediksi yang berguna untuk diabetes mellitus tipe 2 yang baru muncul pada orang dewasa Korea berusia 60 tahun atau lebih dalam studi genom dan epidemiologi Korea pemeriksaan kesehatan Kogeseksa. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Damai Yuli, yang kedua ada Dia Putri Anantia, yang ketiga Farul Razi Ginting, yang keempat Sesi Fariza Afda, yang kelima Henisa Febrianti, yang keenam saya Muhammad Habib Atarik, yang ketujuh Nurul Fajar Hidayati, yang kedelapan Priska Daduke, yang kesembilan Siti Hairuna Lubis, dan yang 10 ada Tiffany Nita Karina Ginting. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita memasuki yaitu latar belakang kepada pemateri, silahkan dimulai. Saya akan memulai dari pembahasan yang membahas mengenai latar belakang dalam penelitian ini. Latar belakang penelitian ini membahas tentang bagaimana skor keseimbangan oksidatif atau yang disingkat OBS sebagai pro dan antioksidan yang komprehensif untuk menilai risiko berbagai penyakit metabolik termasuk juga kanker. Namun sampai saat ini belum ada diketahui secara pasti apakah sebelum penelitian ini belum ada diketahui secara pasti apakah keseimbangan oksidatif ini berhubungan dengan diabetes mellitus tipe 2 khususnya pada populasi lansia yang umurnya 60 tahun ke atas. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara keseimbangan oksidatif dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada kelompok lansia. Next. Nah, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini ada 5 poin. Yang pertama adalah terdapat 50% dari semua orang dewasa yang didiagnosa menderita diabetes mellitus itu berusia dewasa ke atas, yaitu 60 sampai 65 tahun atau lebih. Dan poin yang kedua adalah populasi global penderita diabetes pada tahun 2021 itu secara global meningkat hingga mencapai 536,6 juta atau 10,5%. Poin ketiga adalah faktor penuaan terhadap perkembangan diabetes mellitus tipe 2 yang tentunya ada. Yang poin keempat adalah terdapat bukti substansial bahwa OBS ini lebih tinggi memiliki korelasi negatif dengan terjadinya berbagai penyakit metabolik termasuk hipertensi, penyakit hati berlemak, penyakit ginjal, dan diabetes mellitus tipe 2 pada populasi umum. Nah, inilah dia poin yang kelima inti dari penelitian ini adalah tidak ada bukti kuat mengenai hubungan epidemiologi antara OBS sebagai penanda terpadu pengendalian gaya hidup dan risiko terhadap diabetes mellitus tipe 2 pada orang dewasa dan lanjut usia. Maka dari itu dilakukanlah penelitian ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, untuk poin 2 yaitu bahan dan metode. Ada 2 jenis, satu yaitu studi desain populasi. Jadi survei genom dan epidemiologi Korea, pemeriksaan kesehatan atau biasa disebut dengan Kogeseksa merupakan studi kohort prospektif yang didanai pemerintah secara nasional dan dirancang untuk menemukan faktor genetik dan lingkungan dalam penyakit kompleks di Korea. Jadi kelompok ini terdiri dari 2 komunitas berusia lanjut yaitu di atas 40 tahun. Penelitian ini meneliti OBS atau biasa disebut dengan skor keseimbangan oksidatif pada pasien berusia lebih dari 60 tahun. Jadi berdasarkan diagram, peserta yang berusia kurang dari 60 tahun sebanyak 130.379 orang, yang tidak datang sebanyak 76.699, peserta yang datanya tidak lengkap sebanyak 34.874 orang, yang memiliki riwayat diabetes sebanyak 350 orang, dan sebanyak 3.000
516 peserta dengan riwayat penyakit. Mereka semua masuk ke dalam kriteria eksklusi. Jadi penelitian ini dilakukan sesuai dengan deklarasi Helsinki, disetujui oleh Komite Etika Studi Kesehatan dan Genomik Korea di Institut Kesehatan Nasional Korea. Persetujuan untuk penelitian ini diberikan oleh IRB Rumah Sakit Pesangon Yongin dengan nomor IRB 9/2023/0045. Dilanjutkan oleh majelis selanjutnya. Berikutnya ialah data collection and covariate. Setiap partisipan mengisi kuesioner komprehensi tentang gaya hidup dan riwayat medis mereka. Partisipan menjalani pemeriksaan medis komprehensi yang dilakukan oleh staf medis pelatih sesuai dengan prosedur standar. Partisipan diklasifikasikan berdasarkan status merokok, yaitu perokok, mantan perokok, atau bukan perokok. Pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, dan tekanan darah dilakukan dengan prosedur yang terstandarisasi. Kemudian indeks massa tubuh dihitung. Lalu partisipan diklasifikasikan berdasarkan status minum alkohol seperti tidak minum, konsumsi ringan sedang, atau konsumsi berat. Kemudian aktivitas fisik reguler didefinisikan sebagai menjawab ya pada pertanyaan tentang berolahraga yang membuat berkeringat. Selanjutnya ialah penelitian ini menggunakan data dari Korea Genome Epidemiology Study atau KOGES yang terdiri dari berbagai subkelompok partisipan dengan kriteria inklusi tertentu. Kriteria inklusi meliputi usia lebih besar sama dengan 60 tahun, adanya data lengkap pada baseline, tidak ada missing values, dan memiliki riwayat diabetes mellitus pada baseline. Selanjutnya partisipan diklasifikasikan berdasarkan usia lebih kecil dari kurang dari 60 tahun dan lebih besar dari 60 tahun, serta dikelompokkan berdasarkan status penyakit meliputi diabetes mellitus. Variabel yang diukur mencakup status oksidatif yang dinilai menggunakan skor keseimbangan oksidatif atau oxidative balance score dengan 3 kategori yaitu T1, T2, dan T3. Kemudian pengumpulan data dilakukan melakukan pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, serta lingkar pinggang. Kemudian pemeriksaan laboratorium seperti profil lipid, glukosa puasa, serta pengisian kuesioner mengenai gaya hidup termasuk status merokok dan konsumsi alkohol. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kemudian ada penilaian OBS. Peserta dikategorikan ke dalam kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin berdasarkan OBS mereka. Skor yang lebih tinggi diberikan untuk jumlah faktor antioksidan yang lebih tinggi. T1 diberi skor 0, T2 diberi skor 1, T3 diberi skor 2. Dan jumlah faktor prooksidan yang lebih rendah, T1 diberi skor 2, T2 diberi skor 1, dan T3 diberi skor 0. Faktor antioksidan aktivitas fisik dan asupan serat pangan, karoten, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat total, vitamin C dan vitamin E, kalsium dan seng. Pasien sangat aktif diberi 2 poin, aktif 1 poin, dan tidak aktif diberi 0 poin. Komponen asupan serat makanan, karoten, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat total, vitamin C, vitamin E, kalsium, seng, tinggi diberikan 2 poin, menengah diberi 1 poin, dan asupan rendah diberi 0 poin. Kemudian faktor proantioksidan antara lain asupan lemak total dan zat besi, status minum, status merokok, dan status obesitas. Asupan rendah diberi 2 poin, sedang 1 poin, dan tinggi 0 poin. Untuk status perokok diberi 2 poin, tidak pernah merokok 1 poin, dan mantan perokok 0 poin. Untuk status minum, skor diberikan kepada bukan peminum 2 poin, peminum ringan dan sedang 1 poin, dan peminum berat 0 poin. Untuk status obesitas, skor pada kelompok BMI rendah 2 poin, kelompok BMI sedang 1 poin, dan kelompok BMI tinggi 0 poin. Jumlah OBS berkisar antara 0 sampai 32 poin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pun yaitu studi outcomes atau hasil pembelajaran. Informasi ini terkait penyakit dalam kohort atau KOGES Hexa dihubungkan dengan informasi nasional yang didapat dari sumber data, yaitu dari Kantor Statistik Nasional Korea, melalui hubungan data yang berdasarkan sistem kode kunci, identifikasi, dan dipersonalisasi.
Permulaan baru yaitu diabetes mellitus ini didefinisikan sebagai kriteria diagnostik diabetes Amerika, asosiasi dan asosiasi diabetes Korea. Dengan ketentuan penggunaan obat penurunan glukosa atau insulin saat ini yaitu FPG 8 jam lebih besar 7,0 ml atau per liter atau sama dengan 126 mg per desiliter, HbA1c lebih besar 6,5% atau glukosa plasma ACA lebih besar 11,1 m0 per m atau 200 mg per desiliter. Selanjutnya saya serahkan kepada materi berikutnya. Analisis statistik. Peserta dikategorikan menjadi 3 kelompok berdasarkan OBS awal, yaitu T1 OBS lebih kecil atau sama dengan 14, T2 OBS 15-21, T3 OBS lebih besar atau sama dengan 22. Lalu karakteristik awal dari populasi penelitian dibandingkan menggunakan uji persen chi-square untuk variabel kategori. Dan untuk analisis varian itu menggunakan uji ANOVA untuk variabel kontinu sesuai dengan 3 kategori OBS di atas. Untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak, itu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk melihat apakah variabelnya homogenitas atau tidak, itu menggunakan uji Levins. Dalam analisis post hoc, subkelompok T1, T2, dan T3 dari setiap variabel dipasangkan secara berpasangan dan dibandingkan menggunakan metode Bonferroni. Kurva Kaplan-Meier terbalik digunakan untuk mengevaluasi kejadian kumulatif diabetes tipe 2. Next. Uji Log-Rank digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam distribusi kumulatif diabetes tipe 2 di antara T1, T2, dan T3. Analisis multivariabel dengan rasio hazard dan interval kepercayaan 95% untuk kejadian DMTP2 dihitung dengan menggunakan model regresi cost proportional hazard setelah menetapkan nilai OBS dengan persentil terendah sebagai kelompok referensi dan menyesuaikan dengan variabel perancu potensial, di mana variabel perancu di sini adalah usia, jenis kelamin, BMI, lingkar pinggang, tekanan darah sistolik dan diastolik, glukosa plasma puasa, kolesterol total, kolesterol HDL, trigliserida, status merokok, asupan alkohol, olahraga teratur, hipertensi, dislipid, PGK, asupan energi total, dan durasi tidak lanjut. Semua prosedur ini dilakukan setelah memastikan bahwa tidak ada multikolineritas antara semua variabel perancu dan OBS. Next. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SAS versi 92. Semua uji statistik adalah dua sisi dengan nilai P lebih kecil 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Yang ketiga ada result ataupun hasil dari penelitian. Yang pertama yaitu karakteristik dasar populasi studi OBS. Adapun berikut adalah tabel hasil dari karakteristik dasar populasi OBS. Dengan studi ini melibatkan 1.388 pria dan 2.127 wanita. Selanjutnya, pada tabel tersebut bisa diambil sebuah kesimpulan yaitu BMI, lingkar pinggang, trigliserida, status merokok, konsumsi alkohol, dislipidemia, dan penyakit ginjal kronis. Dengan data kelompok T1 menunjukkan tingkat atau persentase lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok T3. Kolesterol, HDL, dan latihan teratur, yaitu kelompok T1 memiliki tingkat atau persentase lebih rendah dibandingkan kelompok T3. Yang ketiga ada tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, gula darah puasa atau FPG, dan kolesterol total dan hipertensi, yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan di antara kelompok tertil. T2 biasanya berada di tengah-tengah antara T1 dan T3 dalam banyak indikator, menunjukkan karakteristik yang lebih baik dari T1 tetapi tidak lebih buruk dari T3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain.
Selanjutnya yaitu hasil yang kedua mengenai hubungan longitudinal kejadian OBS dan diabetes tipe 2. Pada tabel ini menyajikan hasil analisis univariabel yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing komponen OBS terhadap kejadian diabetes tipe 2 menggunakan analisis subkelompok. Pada analisis univariabel, kelompok OBS yang paling kuat berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2 adalah BMI. Next. Penjelasan dari tabel sebelumnya yaitu mengenai hazard ratio dengan skor kepercayaan 95% dari diabetes tipe 2 yang baru timbul menurun secara signifikan seiring dengan penurunan BMI pada keduanya. Kelompok T2 lebih tinggi dari kelompok T1 dengan tren yang bergantung pada dosis. Hazard ratio dengan kepercayaan 95% ini dari diabetes mellitus tipe 2 baru berkurang secara signifikan pada kelompok T3 dibandingkan pada kelompok T1 untuk serat makanan, niacin, vitamin B6, folat total, vitamin C, kalsium, dan seng, tetapi tidak menunjukkan tren ketergantungan dosis dalam analisis multivariabel. Tidak ditemukan hasil yang signifikan untuk komponen sisanya, antara lain karotin, riboflavin, vitamin E, lemak total, zat besi, aktivitas fisik, konsumsi alkohol, maupun merokok. Selanjutnya yaitu pada tabel 4 menyajikan korelasi antara kejadian OBS dan diabetes mellitus tipe 2 pada individu berusia 60 tahun lebih. Selama masa tindak lanjut rata-rata 3,5 tahun. Sebanyak 109 peserta mengembangkan diabetes mellitus tipe baru dengan tingkat kejadian per 1.000 orang per tahunnya adalah 11,73 untuk kelompok T1 dan 8,19 untuk T2 dan 6,23 untuk T3. Setelah penyesuaian untuk semua faktor pengganggu dibandingkan dengan kelompok referensi T1 dengan HR untuk T2 tidak signifikan, namun untuk T3 signifikan. Untuk gambar 2 menunjukkan kurva Kaplan-Meier dengan kumulatif diabetes mellitus tipe 2 baru menurut Terrell OBS. Kelompok 3 dengan garis biru menunjukkan insiden kumulatif diabetes mellitus tipe 2 terendah yang secara statistik signifikan. Kelompok T2 dengan garis hijau dan T1 dengan garis oranye mengikuti urutan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada diskusi. Studi menyoroti bahwa dalam kohort prospektif berbasis komunitas yang besar dari orang dewasa Korea selama rata-rata 3,5 tahun, insiden diabetes tipe 2 pada orang dewasa berusia 60 tahun atau lebih menurun dengan meningkatnya skor keseimbangan oksidatif atau OBS. Bahkan setelah menyesuaikan untuk faktor-faktor pembawa potensial, kelompok dengan skor tertinggi, yaitu T3, menunjukkan penurunan risiko sebesar 54% dalam insiden DM tipe 2 baru dibandingkan dengan kelompok dengan skor terendah T1. Hasil ini konsisten dengan studi kohort prospektif sebelumnya, yang menyelidiki hubungan antara OBS dan insiden DM tipe 2 di populasi umum. Beberapa studi sebelumnya telah berusaha untuk menjelaskan hubungan antara OBS dan DM tipe 2. Studi lintas seksional pada pasien DM tipe 2 di Iran menemukan bahwa skor OBS yang lebih tinggi terkait dengan hemoglobin, triglikasi, dan glukosa puasa yang lebih rendah secara signifikan pada tertil terendah dibandingkan dengan tertil tertinggi. Studi lain menggunakan data National Health and Nutrition Examination Survey juga menemukan rasio odd yang lebih rendah secara signifikan pada kuartil OBS tertinggi dibandingkan dengan kuartil terendah. Selain itu, studi menggunakan kohort prospektif KOGS menunjukkan bahwa tertil OBS yang lebih tinggi dikaitkan dengan insiden DM tipe 2 yang lebih rendah setelah menyesuaikan untuk pembawa di populasi umum. Namun, belum ada studi kohort
efektif yang mengonfirmasi korelasi antara OBS dan insiden DM tipe 2 pada populasi yang lebih tua. Secara keseluruhan, OBS telah digunakan secara luas untuk memahami dampak faktor gaya hidup yang berkaitan dengan stres oksidatif dan antioksidan terhadap perkembangan dan progresif berbagai penyakit kronis. Studi ini menunjukkan bahwa komponen OBS yang lebih tinggi menunjukkan bahwa faktor antioksidan lebih dominan dibandingkan faktor oksidatif, yang penting untuk pencegahan DM tipe 2. Akan dilanjutkan. Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, kumpulan data COGES tidak menyertakan informasi tindak lanjut terkait item diet OBS, sehingga banyak data survei dasar yang digunakan dalam analisis. Perkembangan penyakit dan perubahan gaya hidup dari waktu ke waktu dapat mengubah OBS itu sendiri, dan kejadian diabetes mellitus tipe 2 dan harus dipertimbangkan dalam penelitian lebih lanjut. Yang kedua, kami menerapkan bobot yang sama dengan pada setiap komponen OBS yang mungkin mencerminkan kontribusi setiap komponen secara tidak akurat. Namun menurut Lacour, tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara OBS berbobot dan tidak berbobot dalam hubungannya dengan berbagai jenis kanker dan kematian pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, kami menganggap penggunaan OBS tidak berbobot sudah cukup untuk penelitian ini. OBS cukup valid untuk menilai keseimbangan oksidatif. Next. Yang ketiga, OBS dapat memasukkan faktor pola makan dan gaya hidup non-diet. Data COGES tidak mencakup informasi tentang faktor endogen seperti sitokin pro dan anti-inflamasi individu serta gen yang terkait yang berkontribusi terhadap keseimbangan oksidatif. Yang keempat, kohort COGES hexa yang digunakan dalam penelitian ini hanya memiliki satu tindak lanjut yang mungkin menyebabkan waktu diagnosa dan tipe 2 yang tidak akurat. Yang terakhir, penandaan yang termasuk dalam OBS dapat mempengaruhi perkembangan dan tipe 2 pada populasi orang dewasa yang lebih tua melalui berbagai mekanisme yang sering berinteraksi selain efek stres oksidatif, misalnya latihan resistensi mempunyai efek perlindungan terhadap diabetes yang meningkatkan resistensi insulin pada otot dan hati, sedangkan obesitas dapat berkontribusi terhadap DM tipe 2 melalui perubahan sekresi hormon pankreas, gangguan penyerapan glukosa pada otot rangka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, bab terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Pada penelitian ini, peneliti berharap bahwa OBS merupakan indikator yang dapat diandalkan pada kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada orang dewasa yang berusia 60 tahun atau lebih. Penelitian ini menunjukkan beberapa hal terkait menjaga berat badan yang sesuai melalui gaya hidup sehat guna untuk memodifikasi pada kalangan lansia agar berpotensi untuk menurunkan kejadian diabetes mellitus tipe 2. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa OBS mungkin merupakan alat tambahan yang berguna menilai kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada populasi orang dewasa yang lebih tua. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, cukup sekian hasil persentase dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan ataupun salah ucap kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.